Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa ba'da. Semuanya siswa-siswi SMP Negeri 1 Bulukerto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan meeting dalam rangka penguatan pendidikan karakter bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Bulukerto dalam mengisi akhir Ramadan. Kita rencanakan sejak tanggal 10 hari ini sampai dengan besok hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 pada pukul setengah 10 atau 9.30 kita mulai. Anak-anakku semuanya dirahmati Allah, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat akan menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dapat ittiba, dapat mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau Rasulullah, dan Rasulullah akan akui kita, akan catat kita sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bulukerto, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang filosofi dari ngarit. Sudah tahu ngarit itu apa? Karena di lingkungan kita, mungkin kita sendiri, saya kecil dulu pekerjaannya juga sering ngarit. Orang tua kalian saya kira juga tahu ya ngarit atau mencari rumput. Ngarit itu sendiri kita artikan sebagai kepanjangan ngaturake, rit itu wirid. Jadi kita berharap bahwa kita mengambil filosofi ngarit dalam artian ngaturake wirid, dalam artian mempersembahkan wirid. Mempersembahkan wirid itu berarti mempersembahkan ibadah. Karena tujuan manusia diciptakan, dalam surat Al-Zariyat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Oleh karena itu kata ngarit atau ngaturake wirid ini sesuai, senafas dengan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ngarit di sini dalam artian senantiasa kita beribadah. Selama hidup kita dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kata ngarit itu sendiri, dalam pekerjaan ngarit, mencari rumput itu, kita senantiasa mengatur napas kita itu secara istiqomah. Artinya gerakan menyayat rumput itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi pasti dilakukan secara teratur. Oleh karena itu, keheningan batin dan keinginan yang mulia serta luhur juga ada pada kata ngarit, karena orang ngarit tujuannya adalah memberi makan ternak kita. Kalau terhadap ternak atau makhluk Allah yang lain saja, bukan manusia saja, kita melakukan niatan baik untuk memberi makan mereka, tentunya terhadap sesama
makhluk Allah, yaitu manusia, kita akan lebih lagi memberikan kasih sayang kita. Karena itulah perintahnya. Jadi dalam ngarit itu nafas kita juga teratur, dalam menyayat itu juga teratur, maka ibadah pun disukai yang istiqomah, yang selalu dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak terputus-putus atau kadang bersemangat, kadang tidak. Tapi ngarit itu terus dilakukan secara istiqomah. Kemudian ngarit, rumput itu cara melakukannya, jadi ngarit atau mencari rumput itu cara melakukannya dengan merendahkan badan. Itu sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak merasa paling tinggi terhadap sesama dan makhluk lainnya. Maka kalau ngarit kok sambil berdiri ya tidak dapat rumput, itu namanya babat-babat, maka pasti tidak akan dapat rumput. Maka merendahkan diri. Orang ibadah juga begitu. Jangan ada kesombongan atau ketakaburan dalam diri kita. Ketika kita melakukan ibadah sholat, berpuasa, dan lain sebagainya harus dengan merendahkan diri. Dengan tawadhu. Kemudian pada ngarit itu juga harus fokus pada rumput yang ada di hadapannya. Kalau kita ngarit kok yang dilihat kanan kiri, oh bisa-bisa tangan kita nanti yang terkena arit atau sabit kita. Maka dalam ibadah juga begitu, harus konsentrasi, fokus bahwa kita beribadah kepada Allah. Jangan Allahu Akbar mau sholat, ternyata yang ada di benak kita, yang ada di bayangan kita adalah game-game tertentu yang belum selesai misalnya. Ini harus kita hindari. Maka ngarit harus fokus, harus konsentrasi. Oleh karena itu, khusyuk menghadap kepada Allah hanya pada Tuhan dan tidak memikirkan pada hal-hal yang lain. Itulah ketika kita ngarit. Kemudian ketika kita ngarit, itu kita tidak memerlukan pakaian yang mewah. Punya arti bahwa dalam melakukan ibadah, itu tidak mengharuskan memakai sarana yang mewah. Seadanya. Jadi apapun adanya, maka itulah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita ngarit, arit itu harus tajam agar dapat menyayat rumput dengan cepat. Maknanya, dohir dan batin sebaiknya diasah dengan baik agar dapat mempersembahkan ibadah yang benar dan tepat pada Tuhan kita. Maka pada bulan Ramadan banyak sekali kajian-kajian itu dapat mengasah dohir dan batin kita agar kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngarit, aritnya harus diasah, maka ketika kita beribadah, lahir dan batin kita juga harus diasah. Kemudian orang yang ngarit pasti akan pulang ketika kerenjangnya atau karungnya atau tempat untuk mewadai rumput itu sudah penuh. Sama halnya dengan manusia. Kita akan kembali pada saatnya nanti kepada Sang Pencipta. Maka sering kita dengar kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kita akan berpulang. Jadi kita hidup di dunia pasti mau atau tidak mau akan berpulang. Oleh karena itu, sebelum kita pulang, sebelum kita kembali pada Sang Pencipta, maka sebaiknya, selayaknya, sepantasnya kita mempersiapkan bekal yang cukup agar kehidupan mendatang kita akan memperoleh kenikmatan, kebahagiaan yang abadi dan hakiki di surga atau di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikianlah untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya berharap kalian dapat menyampaikan apa masukan-masukan ataupun hal yang lain terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik, kami persilakan untuk anak-anakku yang mau membuka mikrofonnya, kami persilakan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan buat teman-teman yang di sini juga begitu, silahkan nanti akan saya bagikan link YouTube-nya untuk komentar di link YouTube
tersebut. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.